Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 10 Agustus 2025 merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra dan Sisilia Ira. Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga atas sabda-Mu yang menjadi penuntun hidup kami setiap hari. Hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan dan meresapi sabda-Mu. Kobarkanlah api Roh Kudus di dalam hati kami untuk bisa memahami sabda-Mu dan kemudian melakukannya dengan bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, dilanjutkan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a dan ayat 10ab. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direngut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu.
dosamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya
sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Teladan Maria. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Hari ini kita bersama Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita menghormati Maria yang telah mengambil bagian dan berperan besar dalam sejarah keselamatan manusia seturut rencana dan kehendak Allah. Bacaan Injil hari ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, penginjil Lukas menceritakan tentang kunjungan dan perjumpaan Maria dengan Elisabet saudarinya. Sebuah perjumpaan yang luar biasa indah setelah kita memahaminya. Perjumpaan yang saling membawa sukacita di antara kedua pribadi yang sederhana dan rendah hati, kemudian melahirkan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya. Bagian kedua berkisah tentang kidung dan doa Maria. Maria mengungkapkan iman akan pengalaman kehadiran, keterlibatan, dan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Dalam nyanyian pujian Maria ini, terungkap iman Maria akan siapakah hakikat Allah itu sendiri bagi dirinya dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Ia sungguh meyakini karya besar Allah yang bekerja dalam dirinya terus-menerus, bahkan dalam situasi hidup yang menantang dan penuh resiko saat itu. Kesaksian Maria melukiskan betapa Allah Juru Selamat telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya dan menyertainya. Maria bukanlah Allah. Maria juga bukan seorang dewi. Dia hanyalah manusia biasa. Tetapi kemanusiaannya menjadi teladan bagi kita semua. Sikap kerendahan hati Maria tampak dalam sikapnya pada Allah. Ia menganggap diri sebagai orang-orang kecil yang senantiasa membutuhkan belas kasih Allah.
Kerendahan hatinya juga tampak dalam sikapnya pada sesama. Ia dengan ringan kaki mau mengunjungi Elisabet saudarinya, padahal ialah yang sedang mengandung putra Allah. Kesediaannya untuk bekerja sama dengan Allah dalam mengerjakan keselamatan dengan penyerahan diri secara total adalah model bagi kita untuk memiliki disposisi batin yang sama dengan Maria. Marilah berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.